Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi. Di video kali ini lagi-lagi saya mendapatkan job untuk nge-review aplikasi. Yups, aplikasi ini nggak jauh beda dengan investasi, namun kita akan berbicara soal peer-to-peer lending ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, mungkin teman-teman juga udah sempet nonton ya. Kalau peer-to-peer lending itu adalah aplikasi di mana kita bisa sebagai peminjam maupun meminjam ya teman-teman ya. Tapi di sini saya lebih ngebahas soal kita memberikan pinjaman ya kepada yang membutuhkan untuk hal-hal yang diperlukan seperti konsumtif ataupun produktif ya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian bunga yang ditawarkan untuk pengembaliannya itu sangat tinggi ya menurut saya teman-teman. Jadi aplikasi apakah yang akan saya review kali ini? Sebelum masuk ke video, tekan dulu tombol like-nya dan kita akan langsung lanjut. Seperti biasa, saya akan menampilkan layarnya di mana? Yap, benar sekali. Layarnya udah muncul di sini. Oke, ya teman-teman. Jadi ini merupakan aplikasi peer-to-peer lending Asetku ya teman-teman ya. Saya dimintai oleh salah seorang Hyung untuk nge-review aplikasi ini. Ya kebetulan saya juga senang dengan peer-to-peer lending, maka saya akan review sejujur-jujurnya, sepedes-pedesnya ya teman-teman ya. Oke, ini jadi saya dapat contekannya nih dari si Hyung Jojo ya. JO46 ya teman-teman ya. Itu nama RM-nya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Asetku, company profile di sini contekannya saya nggak bahas secara rinci, tapi saya ngambil inti-intinya saja teman-teman. Apabila kita memilih suatu aplikasi untuk investasi, yang paling pertama dicari itu apa teman-teman? Benar sekali, keamanannya ya teman-teman ya. Itu yang paling saya pentingkan. Aman nggak sih aplikasi? Karena kita kan mau investasi kan. Investasi harapannya dana kita bertumbuh berkembang ya teman-teman. Kalau aplikasinya aja nggak aman ya kita kan takut juga. Dana kita kan dititipkan di sana ya teman-teman. Oke, kita langsung cari saja ya. Untuk pengertian peer-to-peer lending teman-teman mungkin saya anggap semua ngerti ya teman-teman ya. Karena di video-video sebelumnya juga ada saya sebutkan, saya sempat juga di endorse ya teman-teman dengan aplikasi yang nggak kalah dengan bagusnya dengan aplikasi yang ini. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, ini mungkin tambahan sedikit ya teman-teman ya. Ini merupakan investasi yang telah diberikan beberapa perusahaan mancanegara kepada Asetku ya teman-teman ya. Ini apa nih? Aku laku. Oh ya, investment worth of USD 220 million. Wow. Jadi investasi yang sudah pada aplikasi Asetku ini mencapai 220 million. Itu berapa ya? Million itu juta ya teman-teman ya. 220 juta US dollar itu berapa banyak sih teman-teman? Hitung aja susah, kalkulator saya yang 68 digit nggak bisa hitung teman-teman. 85% dan individual shareholder ya, pemilik saham individual tuh 15%. Dari porsi investasi dari beberapa perusahaan luar negeri ini teman-teman ya. Saya lihat nih ya, ini kan teman-teman juga bisa ngecek ya untuk perusahaan-perusahaan luar negerinya. Ini ada N Financial, FinUp, DCM, Sequoia, Arbor, Iming, IDG sama Roads 8 jalan, keren juga ya. Jadi udah total investasinya udah mencapai 220 juta US dollar ya. Ini berarti merupakan salah satu bukti kepercayaan perusahaan luar negeri kepada aplikasi Asetku ini teman-teman ya. Agak tenang dulu ya, pertama ya 220 juta, gila loh, banyak banget loh itu ya. Oke, kemudian ini untuk perkembangannya dari tahun ke tahun ya teman-teman. Ini saya nggak terlalu fokus, tapi intinya dia dari tahun ke tahun ini performanya bagus banget, terutama di bagian total borrower itu peminjam ya, total lender itu yang memberikan pinjaman, borrower yang pinjam ya, itu meningkat ya, sama keduanya meningkat, dan total pencairan dananya juga meningkat drastis ya teman-teman ya. Itu saya juga nggak terlalu fokus gimana ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ditemukan founded, mohon maaf Inggris saya agak kacau, didirikan 2017, terregistrasi ya, terdaftar di OJK 21 Desember 2018. Sudah tenang, sudah didaftar di OJK ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, nggak masalah. Registrasi numbernya ini teman-teman, yang mau catat silahkan catat ya. Ini contekannya ya teman-teman ya, dicatat. Kalau orang sudah berani nunjukin nomor kayak gini udah tenang sekali kita ya. Berarti ini aplikasinya bener-bener ya teman-teman ya. Dari total perusahaan luar negeri yang investasi udah gede, udah terdaftar dan diawasi OJK, aman ya. Untuk screening pertama kita aplikasinya aman. Oke, aman kemana? Aman. Oke, lanjut kita ya. Produknya tuh bunga yang ditawarkan tuh 15 sampai 24% ya teman-teman ya. Wow banget ya, wow ya. Oke, untuk funding prosesnya kita nggak terlalu gimana, bisnisnya kita juga kenapa
Kenapa membiayai di asetku? Why funding on asetku ya teman-teman ya. Yang pertama sudah terregistrasi dan diawasi oleh OJK ya, sudah aman. Oke. TKB 90-100% ya. TKB itu di video sebelumnya sudah dijelaskan, ini tingkat, istilahnya tingkat keberhasilan suatu peminjaman itu mencapai 100%, berarti itu nggak ada yang istilahnya gagal bayar atau macet. 100% lancar semua teman-teman. Karena setahu saya di asetku ini ada yang kerjasama dengan Stako ya, perusahaan asuransi, sehingga apabila apes-apes terjadi macet ataupun apa itu ya teman-temannya gagal bayar, itu kita dana pokok kita terlindungi teman-teman ya. Kalau saya salah mohon Jo 46 tolong komen di bawah kalau ada yang salah ya Jo. Nanti saya kasih link videonya buat si Jo juga ya, buat ngebantu ya kalau misalnya ada yang keliru dalam menjelaskan nge-review ini. Tapi yang saya nangkep gitu setelah saya beberapa hari di gunung pelajari ini punya proposal ya teman-teman ya. Saya juga nge-reviewnya sejujur-jujurnya ya. Ada plus pasti ada minusnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sudah bisa masuk di iOS dan Android, udah ada dua ya teman-teman ya. Jadi tenang saja. Credit default insurance guarantee the security. Ini yang teman-teman yang saya bilang nih teman-teman. Inggrisnya memang agak susah ini, kebetulan di HP susah copy paste buat Google Translate. Intinya yaitu kalau ada macet itu ada garansi bahwa pokoknya aman ya teman-teman ya. Security itu bukan satpam, security itu keamanan ya teman-teman ya. Keamanan pokoknya. Oke. Lanjut, various tenor of funding. Ini yang saya pengen suka. Nanti kita masuk aplikasi saya jelaskan kenapa ya teman-teman ya. Automatically funding disbursement. Oke, ini di beberapa aplikasi peer-to-peer juga sudah mulai ada, yaitu auto lending. Jadi kalau udah tenornya udah sampai, otomatis diputar lagi ya teman-teman ya. Jadi ini ibarat kata rebahan kerja sendiri ya duit kita. Oke, lanjut. Smart funding option to maximize earnings. Wah, ini saya masih kurang tahu ya, tapi istilahnya yang penting kayaknya ini adalah istilah teknologinya ya teman-teman, sehingga dana yang kita investasikan itu berkembang dengan maksimal ya. Risk control is monitored by machine learning. Berarti ini dikontrol oleh risk control dari suatu pinjaman itu sudah ada, istilahnya ada mesin yang sudah mempelajarinya ya teman-teman ya. Ada AI ya namanya, kerennya AI, kepanjangannya saya nggak tahu teman-teman, mohon maaf ya. Saya cuma ya sedikit keren-keren aja ngomongannya, tapi itu benar-benar ada ya teman-teman ya. Oke, ini apa nih? Ini penghargaannya teman-temannya, penghargaannya udah banyak ya teman-teman, gak usah saya sebutkan soalnya bahasa Inggris belepotan kalau saya ngomongnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ini our partner ya, partnernya tuh banyak kan, ada Bukalapak juga loh teman-teman, ada Oki Bank ya, banyak sekali teman-teman ya. Bisa dilihat banknya di bawah tuh BCA, Mandiri, Nicepay. Ini partner-partner mereka ya, Duitku, Sahabat, Sakinah. Banyak sekali teman-teman, saya sampai pusing ngomongnya. Tapi kita lanjut saja ya teman-teman. Intinya kita udah dapat bahwa aplikasi ini satu aman. Ya, itu pertama kali yang harus kita tahu teman-teman. Di setiap aplikasi investasi yang pertama kali kita harus cari itu aman atau enggak ya teman-teman ya. Oke, ini udah user ini saya rasa nggak perlu karena kita akan langsung masuk ke aplikasinya bagaimana. Oke, teman-teman, lanjut ya. Udah belum teman-teman? Udah ganti belum jadi asetku di samping ini? Udah ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, ini pertama kali saya nge-review sejujurnya ya teman-teman. Saya udah menggunakan dua aplikasi peer-to-peer lending, ini yang ketiga ya teman-teman. Jujur saya ngomong, ini aplikasinya tuh ringan banget, lancar banget, smooth gitu teman-teman. Lihat nih scrollnya, itu apa yang saya suka teman-teman, karena saya ada pengalaman dengan aplikasi peer-to-peer lending lainnya, itu aplikasinya tuh nggak enak dipakai, tapi saya pakai karena bunga yang ditawarkan itu tinggi, 18% sampai 20% ya teman-teman ya kali ini. Ketika saya melihat ini, saya mulai ada sedikit getaran hati loh teman-teman untuk pindah ke aplikasi ini ya teman-teman. Ada sedikit getaran hati. Apa itu yang membuat saya getar, hati ini bergetar ya teman-teman? Untuk pengguna baru teman-teman, itu bisa mulai dari 50.000. Ini nanti saya juga jelasin kelemahannya ya teman-teman ya. Saya udah melakukan funding loh teman-teman ini. Sorry, maaf, maklum masih baru. Ini 50.000 saya udah ngetes buat dia investasi, memberikan pinjaman itu seperti apa. Ini mudah banget, lancar, gila teman-teman. Nggak sampai 5 menit udah beres ini. Jadi kalau teman-teman mau ngefunding udah mulai investasi dengan asetku, silakan saja. Ini gampang banget. Jadi untuk pengguna baru itu ada istilahnya tuh pendanaan 50.000 sudah bisa dimulai, dan ini setiap hari nih lihat total earningnya tuh berubah terus teman-teman. Ini aplikasi pertama yang saya gunakan ya, ini aplikasi pertama yang saya gunakan, di mana
pendapatan kita tuh diupdate per harinya kalau nggak salah ya ini. Ini kemarin 50.000 lewat 31, sekarang 50.000 lewat 94 per harinya. Ini pertama kali saya temukan aplikasi ini. Saya baru menggunakan 3 aplikasi. Ini yang ketiga dan ini yang pertama bisa menampilkan pendapatan per harinya, teman-teman ya. Itu merupakan keunggulan. Catat di kertas yang nanti saya lupa. Serius, dicatat itu keunggulannya. Oke, kemudian tenor yang diberikan tuh singkat banget teman-teman, 15 hari. Di aplikasi-aplikasi lain biasanya tenornya sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan. Ini aplikasi pertama juga yang saya lihat, ini tenornya singkat banget, 15 hari ya teman-teman ya. 15 hari, kayak kejar cewek aja 15 hari ya teman-teman ya, seperti itu ya. Terus sisanya nggak kejar lagi. Oh, masih kejar teman-teman. Kita lanjut ya. Kemudian ada yang ekspres 10 hari tapi bunganya lebih rendah, 11% saja. Super 22 hari bunganya makin meningkat. Jadi saya lihat semakin tinggi ya teman-teman ya jangka waktunya, maka bunganya juga akan meningkat. Kita lihat ini insurance ini kita nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu saya fokuskan. Jadi saya cuma lihat di sini pinjamannya itu variatif ya, 15 hari. Kemarin-kemarin ada yang 1 sampai 2 bulan saya lihat mungkin sudah habis kuotanya, makanya nggak ditampilin lagi. Atau bisa dilihat ya rekomendasinya more ya. Kita lihat teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk semua pengguna baru. Oh, ini ya. Ini kan teman-teman ada yang 16% mega 1 bulan ya. Ini kan udah habis sold out, pinjamannya udah habis yang 6 bulan yang saya bilang tadi ya, 19% udah habis. 3 bulan 17,5% juga udah habis. Wah, semuanya laku teman-teman, laku. Pokok baru keluar semua udah laku. Ini udah mau habis nih, udah 99%. Harus cepat-cepat difundingkan ya teman-teman ya. Ada kupon dan sebagainya. Oke. Jadi tampilan aplikasinya juga sangat simple, jadi nggak membingungkan teman-teman ya. Untuk melakukan pendanaannya sangat gampang ya teman-teman. Saya udah coba dan saya sudah untuk aplikasi pendanaan semuanya saya kasih, kalau ada bintang 1 sampai 5 saya kasih bintang 6 ya, karena enak banget pakainya. Saya jujur ya teman-teman ya. Karena setelah ini kita akan sakat dia bisa-bisanya, kita kasih yang pedes-pedes ya. Kita kasih yang lebih-lebihnya dulu kan, karena biasanya akhir-akhir itu yang nggak enak ya. Awal-awalnya kita enak-enakin semua dulu ya. Maaf ya Jo ya kalau nggak sesuai ya. Tapi kita kan dimintanya review jujur ya Jo ya. Oke, sip. Jadi kalau ini bantuin teman-teman kita ya, kalau misalnya kita udah melakukan pendanaan itu nanti ditanya RM atau BA manajernya, masukin aja kodenya JO46 ya teman-teman ya. Bagi yang mau masukin referral, boleh masukin referral saya biar kita dapat kupon 100.000 YD3WU ya teman-teman ya. Catat aja dipasang. Jadi kita sama-sama dapat 100.000 kuponnya. Oke, jadi saya lihat simple-simple ya kayak gini ya teman-teman ya. Yung, udah Yung, ngomongnya air liurnya itu udah mau habis Yung. Belum selesai teman-teman, kita lanjut sedikit lagi ya, karena kita sudah ngebahas kebaikannya. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Jadi ini menurut saran saya saja ya, lagi-lagi saya menemukan kelemahan ini di beberapa aplikasi yang minta saya review. Saya entah kenapa, mungkin ini mereka juga merupakan salah satu alasan, atau mungkin ada sesuatu sehingga memberatkan hati saya harus ngatain ini ya teman-teman ya. Yang saya nggak suka teman-teman ya dari aplikasi asetku ini murni ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya kalau pedes ya Jo ya. Mohon maaf ya Jo. Jadi saya nge-reviewnya jujur biar teman-teman juga tahu semuanya ya. Pendanaannya setelah 50.000 itu, berikutnya pendanaannya tuh mulainya tuh 3 juta teman-teman ya. Di aplikasi sebelum-sebelumnya saya gunakan itu bisa mulai dari seikhlasnya ya mungkin ya, entah mungkin 100.000, 200.000, 50.000, tapi ini mulai dari 3 juta dan kelipatannya kalau nggak salah 1 juta. Kita ngecek aja ya, benar nggak? Tuh benar kan, kelipatannya 1 juta. Kita nggak bisa tuh starting amount 3 juta dan increasingnya 1 juta, jadi kelipatannya 1 juta. Ini kayak ibarat saya lagi investasi Jarvis aja ya teman-teman ya. Itu teman-teman spesialnya, jadi harus 3 juta dan kuponnya juga kalau nggak salah kita pakainya juga minimal penyetorannya minimal 2 juta biar dapat kupon 100.000 ini ya. Tuh baca bener kan, tuh dapat 100.000. Minimal pendanaannya juga 2 juta. Untuk produk ini minimal setornya 3 juta ya teman-teman ya. Dan rata-rata saya lihat juga memang starting amount-nya atau dana minimal untuk penyetorannya itu 3 juta teman-teman. Seperti itu. Dan di sini merupakan ini, bagi saya ini mungkin merupakan satu-satunya kelemahan. Kalau bisa, saran saya atau feedback itu dimulai dari fund yang lebih rendah, contohnya 100.000, 200.000. Alasannya karena kita bisa menjaring teman-teman yang ingin baru memulai investasi di peer-to-peer lending ya. Walaupun secara aplikasi ini top banget, oh iya saya lupa sampaikan juga untuk soal pendanaannya, ini benar-benar menurut saya tuh hebat banget ya teman-teman ya. Kenapa?
Karena kita cuma tinggal nge-funding aja gitu, investasi aja. Terus setelahnya apa yang kita lakukan? Ya udah bobo aja, rebahan aja. Kenapa? Karena semua ini kayaknya udah sistemnya tuh sangat canggih ya teman-teman, sehingga borrower detailnya udah langsung lihat tuh. Ini list-list yang dana yang mungkin dana kita disebar teman-teman, disebar seperti itu, dipinjamin satu persatu gitu ya. Sampai dana kita ini udah lihat tuh, diceknya identity verification udah cek, credit reportnya udah cek, certification of service udah cek, income certificate udah cek, semua udah dicek sama mereka. Jadi data untuk borrowernya ini sesingkat ini saja, sisanya sudah dikerjakan oleh sistem yang merupakan salah satu keunggulannya yang tadi ada di awal kita jelaskan, kita bahas bersama ya teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman ya, aplikasi asetku ini dan merupakan ini mungkin juga merupakan semua konklusi atau semuanya kesimpulan kita tarik bersama ya, kesimpulannya kita tarik bersama ya teman-teman ya. Jadi ini saya letakkan dulu HP-nya, mohon maaf ya. Untuk aplikasi asetku peer-to-peer lending ini keunggulannya memang banyak sekali teman-teman ya. Keunggulannya satu, kita udah tahu aplikasi ini aman. Investasi yang diberikan perusahaan-perusahaan luar negeri itu mencapai ratusan juta US dollar. Gila teman-teman. Dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sebagai badan lembaga pengawas untuk instrumen-instrumen aplikasi keuangan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian pilihan tenor untuk investasinya itu sangat pendek, yang menurut saya itu merupakan keunggulan yang jarang sekali ditemukan di aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending lainnya ya teman-teman. Kemudian apalagi yang tadi kita lihat ya, pilihannya banyak. Oh, dan semuanya simple, gampang, aplikasinya sangat lancar dan mudah digunakan menurut saya ya teman-teman ya. Namun tiada gading yang tak retak. Kalau gading yang nggak retak itu apa ya, saya juga nggak tahu. Menurut saya ya teman-teman, ini feedback saja dari saya. Mohon maaf ya Jo kalau itu ya, mohon maaf ya Jo kalau misalnya ada salah atau apa, tapi ini menurut murni dari review pendapat saya. Kalau starting amount 3 juta itu agak ketinggian ya menurut saya, dan kelipatannya 1 juta itu menurut saya agak ketinggian. Harapan saya ke depannya itu bisa dimulai mungkin hanya sekitar 100.000 ya, 100.000 lah minimal, atau 100, atau boleh starting pointnya itu 500.000, kemudian kelipatannya 100.000. Itu jadi bisa ngejaring lebih banyak teman-teman untuk melakukan investasi ketimbang 3 juta. Kalau 3 juta saya sendiri juga berat, tapi karena saya ada jalan di aplikasi-aplikasi lain, ya boleh saya narik untuk aplikasi di asetku ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian dulu review asetku ini. Semoga review aplikasi asetku ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman, bisa menjadikan salah satu aplikasi lain yang digunakan untuk melakukan investasi dengan tenor yang rendah, bunga yang tinggi, dan semuanya smooth sekali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa, apabila sudah melakukan pendanaan pertama, gunakan saja kode RM atau marketingnya itu JO46, kita panggil dia si Jo ya. Dan saya harap si Jo komen di bawah ini bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Apabila saya istilahnya nggak punya kapasitas untuk menjawabnya, kita suruh si Jo yang bantu jawabnya ya. Oke si Jo, oke. Dan bagi teman-teman yang menggunakan kode referral, jangan lupa menggunakan kode referral. Mana referralnya? Oke. Jadi kode RM-nya ini di sini ya, kode RM-nya siapa, kemudian kode referralnya siapa, dicatat ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir saya nge-review aplikasi asetku ini. Jika udah nonton sampai sini, saya mohon tombol jempolnya ditekan ya teman-teman ya. Dan kita sharing bersama ke teman-teman yang lain dengan cara nge-share video ini, agar teman-teman yang ingin memulai aplikasi asetku untuk investasi di peer-to-peer lending terbuka wawasannya, atau kita saling sharing bersama. Oke teman-teman, terima kasih juga telah mensupport saya sampai saat ini, sehingga saya istilahnya banyak juga yang kontak buat nge-review aplikasi. Ayo siapa lagi yang mau nge-review aplikasinya, kita review saja, bayarannya sukarela saja, nggak dibayar juga nggak apa-apa, soalnya saya ikhlas, sejujur-jujurnya saya reviewnya. Oke, jadi saya harap sekian video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang ya, dadah.